Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1761 sampai bab 1765. Hanya Li Fugui, Hua Duoduo, dan beberapa pangeran serta adipati klan vampir yang tersisa di kamar di lantai atas. Laurel sepertinya telah kehilangan jiwanya, duduk kosong di kursi. Li Fugui tersenyum, dia melihat sekeliling ke semua orang. Kemudian dia tersenyum pada Jenny dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu menghormatiku sebagai kaisar darah, tapi aku bukan vampir. Selain itu, seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kaisar darah kepadaku? Jenny berkata dengan serius, Yang mulia, setelah Anda menjadi kaisar darah, Anda akan memiliki pasukan 100.000 vampir yang setia kepada Anda. Li Fugui sedikit bersemangat. Pasukan yang terdiri dari 100.000 vampir. Sangat menyenangkan hanya dengan memikirkannya, tapi kemudian saya memikirkannya. Sekarang saya orang Tionghoa, saya tidak bisa membawa 100.000 pasukan vampir ini ke Tiongkok, bukan? Lebih-lebih lagi, dia adalah orang yang cinta damai. Pasukan 100.000 vampir ini tidak ada gunanya, tapi hal baiknya adalah Sekte Guangming dan suku darah sekarang dianggap stabil. 3 tugas, dia telah menyelesaikan 2, hanya ada 1 paviliun Pegasus yang tersisa. Setelah selesai, korps vampir akan sepenuhnya berada di tangannya. Dengan restu dari korps vampir, mulai sekarang, dia tidak hanya bisa berjalan menyamping di Tiongkok, tapi dia juga bisa berjalan seperti kepiting di negara manapun di barat. Pikirkan ini, Li Fugui mengangguk dan tersenyum. Oke, ini agak baik untukku. Karena aku sudah menjadi kaisar darahmu, aku tidak punya hadiah pertemuan yang lebih baik untuk pertemuan pertama kita. Aku telah menangkap banyak vampir dari klan darahmu sebelumnya. Aku akan merilis semuanya nanti. Selain itu, saya akan menyeduh sup obat dalam jumlah besar di sini, yang merupakan penawar racun yang memungkinkan vampir biasa mandi di bawah sinar matahari setelah meminumnya. Jika saatnya tiba, Anda akan datang untuk mengambilnya secara teratur dan meminumnya sekali, yang akan memastikan Anda bisa berjalan di bawah sinar matahari dalam waktu setengah tahun. Li Fugui baru saja mulai membuat sup obat menggunakan obat-obatan herbal Tiongkok yang umum. Efeknya tidak terlalu bagus, minum sekali, vampir hanya diperbolehkan berjalan normal di bawah sinar matahari selama 2 atau 3 hari. Tapi saat dia mengangkut puluhan ton ramuan dari negara itu, dengan kumpulan ramuan ini, khasiat sup obat yang direbus secara alami puluhan bahkan ratusan kali lebih kuat dari sup obat biasa. Setelah mendengarkan para vampir ini hadir, mereka semua berlutut di depan Li Fugui dan mulai bersujud untuk mengucapkan terima kasih. Li Fugui melambaikan tangannya kepada para vampir ini, lalu berkata sambil tersenyum, semuanya, bangunlah. Karena semua orang akan mengikutiku mulai sekarang, aku akan membuat perjanjian denganmu. Sebelum kutukan itu dicabut, aku tahu kamu juga perlu makan, jadi aku tidak akan menghentikanmu mencari makanan di hari kerja. Tapi ada satu hal, saat kamu mencari makanan, kamu tidak bisa mencari orang baik. Jika kamu mencari makanan, cari saja penjahat keji itu dan hisap darahnya. Jika saya tahu ada di antara Anda yang mengambil tindakan terhadap orang biasa, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Christopher berkata dengan cepat, jangan khawatir, Yang Mulia, kami akan mengingat ajaran Anda. Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya, bangunlah, dan jangan sesekali berlutut di hadapanku. Dalam beberapa waktu terakhir, aku akan bekerja denganmu, Ratu Darah, untuk menemukan cara mematahkan kutukan klan darah. Urusan klan darah akan diserahkan kepada kalian 3 pangeran untuk saat ini.
Jika ada hal penting yang tidak bisa kamu tangani, silakan hubungi aku jika waktunya tiba dan aku akan bekerja sama dengan Jenny untuk menyelesaikannya. Selesai, Lee Fugui tidak lupa bertanya pada Jenny, Jenny, apa pendapatmu tentang pengaturan ini? Jenny tersenyum dan berkata, saya pikir keputusan yang mulia benar. Lee Fugui tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu sudah beres. Selain itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi hubungan apapun antara klan darah dan sekte Guangming. Kalian semua ingat ini. Di masa depan, jika seseorang dari keluarga vampirmu menyebabkan masalah bagi sesepuh manapun dari sekte Guangming, aku tidak akan membiarkan dia begitu saja. Semua orang setuju lagi. Lee Fugui hanya tersenyum dan berkata kepada semua orang di klan vampir, oke, kalian bisa datang ke pembantaian darah besok malam untuk mendapatkan sup obat. Hari ini sudah larut, jadi kalian semua harus mencari tempat untuk istirahat dulu. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Jenny bertanya pada Lee Fugui dengan bingung, Yang Mulia, Laurel, apa rencana Anda dengan itu? Lee Fugui melirik Laurel, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, dia telah menjadi kaisar darah selama ratusan tahun, jadi dia tidak bisa dibunuh, kan? Dalam hal ini, kamu bisa membawanya kembali dan mengurungnya. Pada saat ini, Jenny mendatangi Lee Fugui dan berkata dengan wajah serius, Yang Mulia, menurut tradisi klan darah, generasi baru kaisar darah dapat mewarisi keterampilan ratusan tahun dari kaisar darah sebelumnya. Tentu saja, saya tahu Yang Mulia, keterampilan Anda sangat dalam, dan Anda tidak boleh meremehkan keterampilan Tuan Laurel yang berusia ratusan tahun, tetapi saya pikir tradisi adalah tradisi, dan saya berharap Yang Mulia tidak akan meninggalkannya. Lee Fugui menjadi tertarik, penuh rasa ingin tahu, dia bertanya, bagaimana saya harus mewarisi keahliannya? Kata-kata itu jatuh begitu saja. Laurel tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Lee Fugui dan berteriak dengan keras, orang gila, kamu orang gila, jangan pernah berpikir untuk mengambil ramuan darah dari tubuhku. Saat Laurel meraung keras, Lee Fugui telah mengaktifkan keterampilan nyanyiannya. Melalui pemikiran Laurel, dia menentukan cara untuk mewarisi kekuatan kaisar darah. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tuan Laurel, jangan terlalu bersemangat. Aku akan meminum pil darahmu saja. Lagi pula, aku melakukan ini demi masa depan klan vampir. Akan baik bagimu dan semua orang jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan pil darah. Pangeran lainnya juga berdiri saat ini. Ivan menatap ke arah Laurel dan berkata-kata demi kata, Tuan, Anda harus memberikan pil darah kepada Yang Mulia. Bagaimanapun, Anda bukan lagi kaisar darah, jadi tidak ada salahnya menyimpannya. Pil darah, kegunaannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Laurel menunjuk ke arah Ivan dan mengutuk, kamu bajingan. Kamu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan lupa aku telah menjadi kaisar darahmu selama ratusan tahun, dan kamu melakukan ini padaku sekarang demi dia. Ivan mendengar ini, beberapa garis hitam langsung muncul di keningnya. Sejujurnya, kalau bukan karena kekuatan Laurel yang terkuat di antara vampir mereka, mereka pasti sudah menggulingkan Laurel sejak lama. Selama ratusan tahun Laurel menjabat sebagai Blood King. Mereka para vampir tidak tahu berapa banyak vampir yang mati langsung di tangan Laurel. Dan para pangeran ini, meski dia memiliki status tinggi di klan vampir. Namun menurut Laurel, mereka tidak ada bedanya dengan vampir biasa. Selama Laurel tidak bahagia, mereka akan dihukum berat berdasarkan orang-orang besar dari klan vampir sudah sangat membenci Laurel,
sekarang mereka telah memilih Li Fugui sebagai kaisar darah generasi baru, mereka tentu ingin segera menyingkirkan kaisar darah lama mereka. Saat ini, Laurel berani berteriak. Ivan mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu masih malu untuk memberitahu kami hal ini sekarang? Saya pikir saat itu, ketika Anda menghukum kami dengan santai padahal kami tidak melakukan kesalahan, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya dari sudut pandang kami? Selama kamu memperlakukan kami sedikit lebih baik, akankah kami memperlakukanmu seperti yang kami lakukan hari ini? Ivan baru saja selesai berbicara. Arman berkata terus terang, Ivan, mengapa kita berbicara dengannya tentang omong kosong yang tidak berguna ini? Sekarang beritahu kaisar darah kita yang baru cara mendapatkan pil darah, dan biarkan dia mewarisi keterampilan ratusan tahun di tubuhnya. Saat Arman berbicara, dia melangkah maju dan berkata terus terang kepada Li Fugui, yang mulia Anda. Petik 2. Arman belum selesai berbicara, tanpa diduga, Laurel tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Aku ingin mengeluarkan pil darah dari tubuhku. Ide yang sangat bagus. Biar ku beritahu, tidak ada yang bisa mengeluarkan pil darah dari tubuhku hari ini. Aku ingin menghilang ke dunia ini dengan pil darah. Dikatakan, lalu Laurel tiba-tiba mengeluarkan suara mencicit dari mulutnya. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba terbang ke depan dengan langkah cepat. Kemudian ambil tindakan, tangan kirinya mencengkeram leher Laurel. Tangan kanan mengedarkan vitalitas, sebuah tamparan keras di punggung Laurel. Kemudian dia melihat manik berwarna merah darah tiba-tiba keluar dari mulut Laurel. Maniknya belum menyentuh tanah. Li Fugui lalu menyedotnya dengan keras. Saat pil darah masuk ke mulut Li Fugui jelas bisa merasakan sensasi terbakar yang kuat dan tiba-tiba di mulutnya. Perasaan ini, rasanya seperti memakan sepotong briket yang terbakar langsung ke dalam mulut. Ketika Li Fugui ingin mengungkapkan hal ini, jika Anda tidak memikirkannya, itu seperti Anda sudah memiliki otak dan tahu kemana Anda ingin pergi, jadi Anda menyelinap melalui tenggorokan Li Fugui. Lihat situasi ini, Li Fugui sedikit panik, dia dengan cepat mendorong Laurel terlebih dahulu. Kemudian dia menutup tenggorokannya dengan kedua tangan, mencoba menggunakan vitalitasnya untuk memaksa pil darah masuk ke perutnya. Tapi tidak ada apa-apa, dalam waktu singkat ini kurang dari 2 detik. Pil darah itu benar-benar masuk ke perutnya. Hua Duo dan orang lain yang hadir berkumpul di sekitar Li Fugui setelah melihat ekspresi menyakitkan di wajah Li Fugui. Hua Duo bertanya pada Li Fugui dengan prihatin, Fugui, ada apa denganmu? Katakan padaku secepatnya, ada apa denganmu? Menghadapi pertanyaan Hua Duo, Li Fugui terdiam. Dia menyeka butiran besar keringat di dahinya. Dia segera duduk bersila, saya berharap dapat menggunakan vitalitas dalam tubuh saya untuk menahan erosi pil darah di tubuh saya. Suetu, Zhang Jingjing dan lainnya juga panik, terutama pembantaian berdarah. Melihat Li Fugui tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berlari ke arah Ivan dan yang lainnya dan meraung, katakan padaku, apa yang terjadi dengan kapten kita? Jenny melihat ini, jadi dia melangkah maju dan menjelaskan dengan serius kepada Suetu dan yang lainnya, jangan khawatir, ini adalah fenomena normal. Yang mulia tidak pernah melatih keterampilan klan darah kami, dan sekarang keterampilan klan darah ratusan tahun tiba-tiba muncul di tubuh Anda. Pasti akan ada ketidaknyamanan, dan dia secara alami akan menjadi lebih baik setelah tubuhnya beradaptasi. Setelah mendengar penjelasan Jenny, semua orang yang hadir merasa sedikit lega. Dan Li Fugui, duduk bersila di tanah, dia sebenarnya menyesal memakan makanan ini.
Jika dia tahu bahwa memakannya akan sangat tidak nyaman, dia seharusnya menyimpannya dan menghadiahkannya kepada orang lain nanti. Tapi sekarang saya sudah memakannya, sudah terlambat untuk menyesal. Satu-satunya cara sekarang, aku hanya bisa berdoa sementara agar tubuhku bisa beradaptasi dengan kemampuan vampir secepatnya. Untung, saat pil darah masuk ke perut, dalam waktu kurang dari 30 detik, pil darah tersebut langsung menyebar, seolah larut dalam darah, dan mulai menyebar ke seluruh tubuh. Meskipun Li Fugui memejamkan mata, dia tidak melihat perubahan apapun pada tubuhnya. Tapi orang lain yang hadir bisa melihatnya dengan jelas. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Li Fugui memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kulitnya tampak seperti diolesi cinnabar. Warna merah ini berangsur-angsur hilang setelah berlangsung selama 2 menit. Pada saat yang sama, Li Fugui juga dengan jelas merasakan bahwa setelah seminggu peredaran tenaga di tubuhnya, pil darah kembali merembes keluar dari perutnya dan kemudian mengembun kembali. Yang lebih mengejutkan Li Fugui, hal ini secara bertahap meningkat. Ia telah mencapai posisi dadanya dan digantung di dadanya. Buka matamu perlahan, Li Fugui tidak bisa menahan nafas lega. Dia mencoba mengedarkan energi di tubuhnya. Yang membuatnya berbeda adalah, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, dia telah menerobos dari tahap awal Yuanying ke tahap tengah Yuanying. Setelah menyadari hal ini dengan jelas, wajah Li Fugui dipenuhi dengan senyuman bahagia. Tentu, dia tidak akan pamer kepada orang lain tentang hal semacam ini. Bagaimanapun, kapanpun, menyembunyikan kekuatan adalah pelajaran yang harus dipelajari oleh seorang master. Kecuali untuk pertumbuhan keterampilan, pohon induk Black Spirit di tubuhnya sebenarnya juga bergerak. Yang pasti benda ini telah tumbuh 100%, sejak terakhir kali pohon induk Black Spirit tidak aktif. Li Fugui hampir lupa bahwa benda ini ada di tubuhnya. Saya tidak menyangka kesempatan ini akan menghasilkan panen sebesar itu. Ketika Hua Duo dan yang lainnya melihat senyum bahagia di wajah Li Fugui, mereka akhirnya melepaskan kekhawatiran mereka. Kelompok itu dengan cepat berkumpul di depan Li Fugui. Hua Duo bertanya dengan prihatin, "Fugui, apa kabar?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, saya baik-baik saja." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Li Fugui merasa sedikit tidak nyaman di mulutnya. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Li Fugui tertegun sejenak. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan menyentuh giginya dengan jari-jarinya. Bahkan ketika dia dipukuli sampai mati, dia tidak pernah menyangka bahwa gigi harimau kecilnya akan tumbuh lebih panjang beberapa sentimeter. Hua Duo dan yang lainnya juga memperhatikan hal ini. Mata Zhang Jingjing melebar dan dia dengan cepat berkata kepada Li Fugui, "Kapten, gigimu." Sue Tu langsung tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Haha, Kapten, sepertinya saya punya kesempatan untuk membantu Anda mencabut gigi Anda." Li Fugui hampir pingsan. Dia melihat sekeliling ruangan, lalu dengan cepat mendekati cermin tidak jauh dari sana, membuka mulutnya, dan melihat lebih dekat. "Hal baik, kali ini," Jenny melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui, "Yang mulia, jangan khawatir, gigi Anda bisa dicabut, tetapi Anda baru saja mewarisi keterampilan klan darah selama ratusan tahun, jadi Anda belum bisa menggunakannya. Dengan terampil, di masa depan, setelah Anda benar-benar menguasai teknik ini, gigi tidak akan tumbuh dengan sendirinya kecuali Anda ingin gigi tersebut tumbuh." Li Fugui meringis di wajahnya dan bertanya tanpa daya,
Lalu berapa lama gigi ini akan lepas dengan sendirinya? Hadapi pertanyaannya, Jenny berkata terus terang, "Baiklah, jika Anda punya waktu, Yang Mulia, saya bisa memberi Anda penjelasan rinci tentang cara mengendalikan vampir malam ini." Li Fugui sangat ingin berduaan dengan Jenny, ketika dia memutuskan untuk membantu para vampir mematahkan kutukannya. Aku sudah ngiler melihat Jenny. Sayangnya, karena kehadiran Hua Duo, Jingjing, Zhang Jingjing dan lainnya, saya tidak bisa bertindak terlalu banyak, jadi saya terus menahan diri. Tapi sekarang, menjadi seperti ini sendiri. Lagi pula, bukan dia yang mengajak Jenny berduaan, melainkan Jenny yang pertama kali mengirimkan undangan tersebut. Pikirkan ini, Li Fugui memandang Hua Duo di sebelahnya. Hanya dengan sekali melihat, Hua Duo tahu apa yang Li Fugui rencanakan untuk kentut. Saat Jenny pertama kali muncul hari ini, Hua Duo sudah menyadari bahwa Li Fugui jatuh cinta pada Jenny pada pandangan pertama. Sekarang Jenny mengajukan permintaan ini, bukankah itu sesuai dengan keinginan Li Fugui? Setelah melihat tatapan kecil Li Fugui, Hua Duo kemudian mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti ini? Kamu sudah menjadi kaisar darah klan vampir. Apakah kamu berencana untuk meminta pendapat kami tentang apa yang kamu lakukan?" Li Fugui berpura-pura tidak berdaya dan berkata, Duo, jangan salahkan aku. Sayangnya, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Ngomong-ngomong, Duo, setelah kamu turun, beritahu para tetua Illuminati untuk membiarkan mereka semua tinggal di kastil malam ini. Bagaimanapun, kastil ini sangat luas. Besok pagi, aku akan bangun. Oh, tidak. Setelah aku belajar bagaimana mengendalikan keterampilan klan darah, aku akan turun untuk menyembuhkan luka mereka. Hua Duo menatap Li Fugui dengan tajam. Dia hanya memalingkan muka dan berhenti berbicara dengan Li Fugui. Melihat ini, Li Fugui melihat ke arah Zhang Jingjing lagi. Jingjing, aku mungkin harus berterima kasih padamu dan Suetu malam ini. Kamu tahu formula sup obat untuk Zeus dan Alisa. Kamu bisa membawanya malam ini. Teman-teman, keluarkan ramuan kami dan buatkan sup obat lagi. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Zhang Jingjing berkata terus terang kepada Li Fugui. Setelah memasak begitu banyak sup obat, tidak ada tempat untuk menyimpannya. Li Fugui tersenyum. Dia berkata dengan serius kepada Zhang Jingjing, "Lihat apa yang kamu katakan. Ada lebih dari selusin tetua Illuminati di bawah. Beritahu mereka tentang hal semacam ini. Apalagi sedikit sup obat, wadah yang mereka temukan. Kamu akan itu bisa bertahan bahkan jika danau Baikal dikeringkan." Wajah Zhang Jingjing memerah. Saya berpikir bahwa apa yang dikatakan Li Fugui benar. Pikirkan tentang itu, orang-orang di bawah, entah itu Los atau Casey atau siapapun, mengambil tindakan. Di mana saya bisa menemukan botol dan kaleng, dia cukup bodoh untuk bertanya pada Li Fugui. Setelah menyelesaikan kedua hal tersebut, Li Fugui berkata dengan serius kepada Suetu, "Suetu, kamu bertanggung jawab atas keselamatan di sini. Saya akan melindungi keselamatan semua orang di kastil ini, sementara saya mempelajari keterampilannya." Suetu setuju, tapi aku berpikir dalam hati, di mana Anda mempelajari latihan? Jelas sekali dia ingin belajar dari Lao Chen dan meningkatkan kemampuan bahasa asingnya. Meskipun Kamerat Chen yang lama sedang belajar bahasa asing. Tapi setidaknya saya mencari seseorang yang berusia 18 atau 19 tahun, muda dan cantik. Bagus untukmu, saya baru saja menemukan iblis berumur 1000 tahun. Sedikit yang saya tahu, apa yang dipikirkan Suetu langsung terlihat oleh Li Fugui.
Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan melangkah maju. Dia mendekati posisi kurang dari 30 cm dari Suetu, memandang Suetu dengan hati-hati, dan bertanya kepadanya dengan senyum tipis, "Adik, apa yang kamu pikirkan?" Setelah Suetu melihat mata Li Fugui, dia tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Kemudian dia segera tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Hehe, tidak. Tidak apa-apa." Li Fugui menepuk bahu Suetu. "Apakah ini benar-benar tidak ada apa-apanya?" Suetu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Benar-benar tidak. Hehe, Kapten, lihat apa yang Anda katakan, apa yang bisa saya pikirkan." Li Fugui tiba-tiba mendekat ke telinga Suetu dan berkata kepada Suetu kata demi kata, "Nak, jika kamu berani berpikir omong kosong lagi, aku akan menguras darahmu." Tubuh Suetu bergetar. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Li Fugui berbalik dan berkata kepada semua orang, "Baiklah, semuanya, pergilah dan sibuklah. Oh, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan Tuan Laurel. Mulai sekarang, dia bukan lagi anggota klan vampir." Kata-kata Li Fugui itu sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati pada Laurel. Lagi pula, semua orang di klan darah yang hadir sudah membenci Yang Mulia Kaisar Darah. Dulu, mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Itu sebabnya dia menyerah pada pihak lain. Tapi sekarang, ramuan darah di tubuh Laurel diambil oleh Li Fugui. Laurel saat ini, hal ini terjadi ketika tubuh berada pada kondisi terlemahnya. Belum lagi vampir dari klan vampir, bahkan orang biasa yang memegang pisau dapur pun bisa memotong Laurel menjadi beberapa bagian asalkan dia tidak takut melihat penampilan Laurel saat ini. Setelah Li Fugui mengatur semuanya dengan baik, jadi dia membawa Jenny menuju kamar tidur. Hua Duo mau tidak mau mengepalkan tangan merah mudanya saat dia melihat Li Fugui pergi. Dia ingin berurusan dengan pria ini, tapi memikirkan bahwa dia telah mengikuti Li Fugui ke negara Yingjiang kali ini. Li Fugui telah mengembangkan perasaan padanya. Jika dia terus bermain-main dengan Li Fugui dalam masalah ini, mungkin Li Fugui akan sangat marah saat dia keluar lagi meninggalkan dirimu sendiri. Berpikir seperti ini, Hua Duo mengarahkan pandangannya ke Jingjing. Menurut pendapatnya, di antara orang-orang yang datang ke sini bersama Li Fugui kali ini, hanya Ningjing yang tersisa untuk berurusan dengan Li Fugui. Tidak ada orang lain yang memiliki keberanian. Namun, ketika Hua Duo datang ke Jingjing dengan pemikiran seperti itu, Jingping dengan cemas bertanya kepada Hua Duo sebelum dia membuka mulutnya, "Duo, menurutmu Fugui benar-benar bisa mengendalikan keterampilan para vampir? Bagaimana jika dia bisa mengendalikan ini, tidak berhasil? Akankah kita melihat mulutnya menjadi seperti ini?" Hua Duo tidak berbalik untuk beberapa saat. Dia memandang Ningjing dengan heran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudari Ning, apakah kamu tidak cemburu?" Jingjing tercengang, melihat Hua Duo dengan wajah bingung. "Apa? Cemburu? Kenapa kamu cemburu?" Hua Duo merendahkan suaranya dan berkata kepada Jingjing, "Apakah kamu tidak benar-benar tahu apa yang dilakukan Fugui dan Jenny ketika mereka pergi ke kamar tidur?" Jingping mendengar Hua Duo mengatakan ini, dan dia kembali sadar. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Lalu dia berbisik kepada Hua Duo, "Duo, apa yang membuat iri tentang ini? Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Fugui sekarang? Saya tidak berani mengatakan bahwa dia lebih rendah dari satu orang tetapi lebih tinggi dari 10.000 orang. Tapi dia juga Kaisar Darah yang memerintah klan vampir sekarang. Bukankah wajar jika dia pergi ke kamar tidur bersama Jenny?" Lagi pula, menurutku Fugui tidak ingin melakukan hal seperti itu.
Jika bukan untuk menyelesaikan misinya, mengapa dia datang ke negeri Yinjiang? Bagaimana dia bisa mengenal Jenny? Faktanya, Ning Jing melihat segala sesuatunya secara relatif komprehensif. Bagaimanapun, dia tumbuh besar dengan memperhatikan Li Fugui. Ketahuilah orang seperti apa Li Fugui itu. Ditambah lagi dia pernah menjadi direktur beberapa waktu sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin, saya memahami pentingnya gambaran besarnya. Meskipun Li Fugui sekarang memimpin klan vampir, dia tidak bisa tinggal di luar negeri selamanya dan cepat atau lambat harus kembali. Setelah kembali ke rumah, bukankah urusan klan vampir harus diserahkan kepada Jenny dan yang lainnya untuk ditangani? Pikirkan tentang itu. Jika hubungan Li Fugui dan Jenny hanya sebatas atasan dan bawahan, lama-kelamaan mungkin suatu saat klan vampir akan lepas lagi dari kendali Li Fugui. Jika mereka benar-benar menunggu sampai hal seperti ini terjadi, mereka mungkin sudah terlambat untuk melakukan apapun. Dan semua upaya yang Anda lakukan di luar negeri selama beberapa waktu terakhir tidak akan ada gunanya. Namun sebaliknya, jika Li Fugui bisa menjadikan Jenny wanitanya. Setelah Li Fugui pergi, klan darah diserahkan kepada Jenny. Li Fugui tidak hanya merasa nyaman, tetapi wanita seperti mereka, yang mengikuti Li Fugui, tidak akan terganggu oleh hal-hal sepele seperti itu. Namun, meskipun Huaduoduo juga memikirkan hal ini, namun rasa superioritas yang ia kembangkan sejak kecil membuatnya sangat tidak puas dengan sikap Li Fugui yang mencintai semua orang yang dilihatnya. Jadi setelah Ning Jing selesai berbicara, Huaduoduo berkata dengan marah, orang ini, saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jenny adalah vampir yang telah hidup ratusan tahun, dan dia bisa membunuhnya. Jing Jing melihat penampilan marah Huaduo. Saya tidak bisa menahan tawa dan berkata, Duo, jangan marah. Saya pikir itu masalah besar. Meskipun Jenny vampir, kamu sudah melihat penampilannya. Saat pertama kali saya datang ke sini, menurut saya Cassie sangat cantik. Tapi di hadapan Jenny, Katie sedikit minder. Belum lagi kekayaan akan membuat hatimu tergerak saat melihatnya. Hehe, bahkan aku menyukai gadis seperti Jenny. Oke, lupakan saja ini dulu. Fugui sudah membuat semua pengaturan yang perlu dilakukan. Kita semua harus sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kurasa kita tidak akan bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kita akan turun nanti. Setelah Jing Jing selesai dengan pekerjaannya, kita bisa menemukan cara untuk mengetahui berita tentang manusia serigala di Tianma. Pavilion, Huaduoduo sedikit tidak berdaya, tapi Tranquility sudah mengatakan demikian. Dia tidak bisa memaksa Ning Jing untuk berurusan dengan Li Fugui, kan? Jika dia benar-benar melakukan ini, dia akan menjadi orang bodoh pertama di dunia. Setelah dengan cepat memulihkan pikirannya, Huaduoduo mengangguk dan berkata, baiklah. Mari kita bicara tentang Li Fugui, sampai ke kamar tidur bersama Jenny. Keduanya baru saja masuk. Li Fugui memandang gadis asing cantik di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Haruskah aku memanggilmu Tuan Kaisar Darah? Atau haruskah aku memanggilmu Jenny? Jenny memiliki senyum manis di bibirnya. Sekarang Laurel tersingkir. Li Fugui, Kaisar Darah yang baru saja terpilih naik tahta, tidak sepenuhnya memahami urusan klan darah. Bahkan jika kamu mengerti, Li Fugui juga orang asing dan cepat atau lambat harus kembali. Saat Li Fugui pergi, semua urusan klan vampir akan jatuh ke tangannya. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk Jenny, lebih-lebih lagi. Li Fugui telah menyetujui mereka dan siap membantu mereka mematahkan kutukan vampir. Kalau saja aku harus menunggu sampai hari di mana kutukan itu dipatahkan.
Kemudian vampir mereka akan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat manusia. Seiring berjalannya waktu, dengan rentang hidup mereka yang puluhan bahkan ratusan kali lebih lama dibandingkan manusia biasa, cepat atau lambat mereka akan mampu menguasai dunia manusia sepenuhnya. Pikirkan ini, ada sorot kegembiraan di mata Jenny, tapi yang tidak dia ketahui adalah pikiran sekilas di benaknya barusan semuanya terlihat oleh Li Fugui. Melihat itu Jenny tidak menjawab, tapi menatapnya dan terkikik. Li Fugui melangkah maju, meraih pergelangan tangan Jenny, lalu berkata terus terang kepada Jenny, "Jenny, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku tanyakan padamu?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Jenny kembali sadar. Dia segera berkata, "Yang mulia, saya mendengar Anda dapat memanggil saya apapun yang Anda inginkan." Li Fugui tersenyum, otaknya bekerja dengan cepat. Dia membantu para vampir mematahkan kutukan hanya untuk mencegah vampir membunuh lebih banyak manusia. Daripada mendukung ras vampir dan menguasai umat manusia. Sekarang dia belum pergi, Jenny memikirkan hal ini. Jika setelah ia mematahkan kutukan dan pergi dari sini, Jenny masih harus mengambil tindakan praktis selangkah demi selangkah untuk sepenuhnya mengganggu tatanan umat manusia. Jadi, dia harus menghentikan masalah ini sebelum Jenny dapat mewujudkannya. Setelah menyadari hal ini, Li Fugui kemudian melambaikan tangannya kepada Jenny dan berkata, "Jenny, silakan duduk dulu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan secara detail dengan Anda." Jenny mengangguk sedikit dan duduk di kursi di sebelahnya. Li Fugui berdiri di hadapan Jenny dan menatap Jenny dengan hati-hati. "Jenny, izinkan saya menanyakan dua hal. Yang pertama adalah, apa pendapat Anda tentang masa depan klan vampir?" Jenny tidak tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia hanya berdiri di posisinya sendiri. Dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Yang mulia, Anda sekarang adalah kaisar darah klan vampir. Andalah yang memiliki keputusan akhir tentang seperti apa masa depan klan vampir nantinya." Ekspresi Li Fugui tetap tidak berubah. Dengan senyuman tipis di wajahnya, dia berkata kepada Jenny dengan tenang, "Meskipun saya adalah kaisar darah, kamu juga tahu bahwa saya orang China. Kali ini saya datang ke negara Yingjiang untuk menjalankan misi, dan saya tidak sengaja menjadi kaisar darah. Dalam hal ini, cepat atau lambat aku harus kembali. Setelah aku kembali, kamu dan beberapa pangeran pasti masih bertanggung jawab atas pengelolaan klan vampir. Oleh karena itu, orang yang benar-benar mengendalikan masa depan keluarga vampir adalah kamu, bukan aku. Aku bertanya padamu sekarang karena aku hanya ingin mendengar kabarmu dulu. Apakah kamu punya pandangan baru tentang masa depan klan vampir?" Jenny tampak semakin bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia, jika ini masalahnya, saya pikir vampir pasti akan menguasai umat manusia dalam 100 tahun mendatang." Li Fugui sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan sedikit ketidaksenangan, "Apakah Anda harus memimpin umat manusia?" Jenny mengangguk. Dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Yang mulia, Anda baru saja mengambil peran sebagai kaisar darah dari klan darah kami. Anda mungkin tidak begitu jelas tentang perkembangan klan darah. Klan vampir kami, sejak kami muncul hingga sekarang, selalu berusaha bertahan hidup. Setelah bertahun-tahun, kami akhirnya mengembangkan peradaban dan budaya kami sendiri. Hanya karena adanya kutukan, maka kita tidak dapat benar-benar berintegrasi ke dalam umat manusia. Tetapi setelah kutukan itu dipatahkan, kita akan dapat berintegrasi sepenuhnya ke dalam umat manusia." Sejak saat itu,
kita akan dapat membangun lingkungan yang lebih cocok untuk kelangsungan hidup kita di tempat-tempat yang tidak dapat kita capai sebelumnya. Yang mulia, bukankah Anda ingin menjadi raja seluruh dunia? Li Fugui merasa menggigil di punggungnya, dia bahkan tidak memikirkannya, vampir muda dan cantik di depannya sebenarnya memiliki ambisi yang begitu besar. Terkejut, Li Fugui berkata kepada Jenny dengan tulus, "Jenny, kamu mungkin tidak tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu selaras satu sama lain. Kemanusiaan itu ada, dan ada alasan mengapa umat manusia ada. Keberadaan klan vampir secara alami memiliki alasan keberadaan klan vampir. Baik dari segi kuantitas, budaya, atau tradisi, semuanya ditentukan. Ya, aku adalah kaisar darah sekarang, dan aku bisa membantu para vampir mematahkan kutukan itu. Tapi setelah kutukan itu dipatahkan, jika para vampir tidak berpikir untuk mengabdi pada umat manusia, mereka malah akan memikirkan bagaimana cara merebut manusia. Wilayah ras, saya pikir itu tidak akan memakan waktu lama. Begitu umat manusia melawan, saya khawatir saya tidak akan bisa membalikkan keadaan." Ngomong-ngomong soal, Li Fugui dengan santai memindahkan kursi dan duduk di hadapan Jenny. Dengan lancar ia mengangkat tangan Jenny, sambil membelai lembut jemari Jenny yang putih dan mulus. Di sisi lain, sambil tersenyum, dia berkata, "Jenny, kamu telah hidup selama ratusan tahun, dan kamu tahu sejarah klan vampir lebih baik daripada aku. Alasan mengapa klan vampir dikutuk saat itu dan mengapa kelompok tersebut mengalami penurunan tajam adalah karena klan vampir tidak cukup kuat. Menurutku dalam hal efektivitas tempur, vampir dari ras darah seharusnya jauh lebih unggul dari ras manusia, bukan?" Sebagai tanggapan, Jenny sedikit mengangguk. Li Fugui melanjutkan dengan senyuman di wajahnya, "Dalam hal ini, pernahkah kamu memikirkan mengapa klan vampir masih menolak ketika kekuatan tempurnya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari lawan?" Jenny tidak pernah memikirkan masalah ini dengan cermat. Ada ekspresi agak bingung di wajahnya. Li Fugui bertanya, "Yang mulia, bisakah Anda memberitahu saya apa alasannya?" Hadapi pertanyaannya, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Jenny, "Sebenarnya sangat sederhana. Manusia adalah makhluk paling cerdas di planet ini. Yang paling penting adalah mereka punya keyakinan sendiri. Apapun spesiesnya, selama Anda memiliki keyakinan, ia tidak akan pernah hilang dalam sungai panjang sejarah. Vampir dari ras darah memiliki kekuatan tempur yang kuat, tapi umat manusia dapat menemukan cara untuk menghadapi vampir, seperti bawang putih dan salib. Apakah keterampilan ini diajarkan kepada manusia oleh pengusir setan? Menurutku tidak, kan? Jika tebakanmu benar, metode dasar menghadapi vampir ini adalah pengalaman yang dikumpulkan oleh umat manusia dalam proses bertarung melawan vampir." Jenny menjilat bibirnya yang kering, tampaknya tidak mau. Dia berbisik kepada Li Fugui, "Yang mulia, tapi kami mampu menghilangkan kutukan itu dengan susah payah, kami bisa berjalan bebas di bawah matahari, dan kami tidak perlu meminum darah manusia. Pada akhirnya, kami ingin berintegrasi ke dalam umat manusia. Melayani umat manusia, bukankah ini terlalu kejam bagi kami?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu pikirkan dari sudut lain. Jika kita mengatakan itu setelah mematahkan kutukan, kita mulai mencoba menguasai umat manusia. Pada akhirnya, umat manusia melancarkan serangan lagi terhadap ras vampir kita. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk memusnahkan seluruh umat manusia? Tahukah Anda, ribuan tahun yang lalu, berapa banyak manusia dalam ras manusia? Tapi sekarang, ada berapa banyak manusia dalam ras manusia? Juga, ribuan tahun yang lalu,
Jenis senjata apa yang dipegang manusia, tapi jenis senjata apa yang sekarang dipegang manusia? Setelah Jenny mendengar kata-kata ini, dia terdiam. Pikirkan baik-baik, dia harus mengakui bahwa perkataan Li Fugui masuk akal. Setelah Li Fugui melihat pikiran Jenny terguncang, dia memukul saat setrika masih panas. Dia berdiri dan dengan lembut memeluk Jenny. Sambil berjalan menuju tempat tidur, dia terus berkata kepada Jenny, "Jenny, sebelum aku menjadi kaisar darah, aku juga anggota umat manusia. Sebenarnya, kamu bisa menganggapku sebagai orang yang diutus oleh umat manusia untuk menyelamatkan ras vampir. Saya berharap di bawah kepemimpinan Anda, klan darah dapat hidup harmonis dengan klan manusia dan menciptakan babak baru dalam perkembangan bersama." Saat mengatakan ini, faktanya, Li Fugui telah mengaktifkan kekuatan sihirnya ke mode terkuatnya. Dan Jenny, saat ini, itu telah ditangkap sepenuhnya oleh Li Fugui. Dia membuka tangannya, dia memeluk Li Fugui erat-erat. Li Fugui melihat suasananya telah diatur. Masalah terkait juga telah teratasi. Tanpa banyak berpikir, ia langsung mencium bibir merah Jenny dengan bibir tebalnya. Waktu berlalu dan tiba keesokan paginya, langit cerah. Saat Li Fugui bangun, Jenny masih tidur, dia berpakaian. Dia segera menghampiri cermin, membuka mulutnya, memastikan gigi di mulutnya tidak tumbuh, lalu senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Buka pintunya dengan lembut, turunlah ke bawah. Saat ini, Zhang Jingjing, Su Etu dan yang lainnya sedang sarapan. Lihat Li Fugui datang, Su Etu mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Kapten, saya pikir Anda akan tidur sampai jam 12 hari ini, tapi saya tidak menyangka Anda akan datang sepagi ini." Li Fugui memutar matanya lebar-lebar pada Su Etu dan berkata terus terang, "Apa maksudmu? Apakah menurutmu aku sama denganmu?" Baru saja selesai berbicara, Hua Duo menangkap kata-kata Li Fugui dan tiba-tiba berkata, "Alangkah baiknya jika beberapa orang bisa berdedikasi seperti Su Etu." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Haha, Duo, apakah menurutmu Su Etu berpikiran tunggal? Dia memiliki hati seorang pencuri tetapi tidak memiliki keberanian." Dikatakan, Li Fugui melewatkan topik ini dan bertanya kepada semua orang, "Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah melakukan semua yang saya atur tadi malam?" Zhang Jingjing berdiri lebih dulu dan menjawab, "Sup obat di sini telah direbus dan baru saja dikemas." Li Fugui mengangguk dan melihat ke arah Cassie di sebelahnya. "Ngomong-ngomong, Cassie, apakah kamu sudah belajar cara memasak sup obat ini?" Cassie mengangguk cepat dan setuju, "Saya sudah mempelajarinya, mudah dipelajari." Li Fugui datang dan duduk di meja makan, dan berkata dengan serius kepada Cassie, "Kati, kamu dan Porter akan bertanggung jawab atas produksi sup obat ini mulai sekarang. Zeus dan Alisa akan membantumu. Tidak akan terjadi apa-apa di gerbang Guangming di masa depan. Jika terjadi sesuatu, saya akan meminta Nona Nettie untuk memberitahu Anda sebelumnya." Katie menyetujuinya dengan sepenuh hati, adapun Zeus dan Alisa. Setelah mendengar perkataan Li Fugui, keduanya bertanya serempak, "Tuan, apakah Anda tidak akan membawa saya bersamamu?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya hanya akan tinggal di negara Yinjiang paling lama 2 hari. Saya akan berangkat dari sini dalam 2 hari. Tidak nyaman membawa Anda bersama saya saat itu. Lagi pula, jika kamu di sini mulai sekarang, akan ada banyak sup obat. Setelah kutukan itu dipatahkan, kamu akan bisa bekerja di sini secepat mungkin dan berintegrasi ke dalam masyarakat. Tentu saja, setelah saya menyelesaikan hal-hal baru-baru ini dan kembali,
Jika Anda benar-benar berencana untuk datang kepada saya, Anda dapat menghubungi saya dan datang langsung kepada saya. Setelah mengatakan begitu banyak, faktanya, Lee Fugui hanya punya satu ide inti, artinya, tidak ada gunanya membawa Zeus dan Alisa bersamamu. Bisa dikatakan keduanya bisa memiliki skill yang sama dengan Sueto atau Hua Duo. Dia tetap di sisinya dan bisa berdiri sendiri bila diperlukan. Bersambung.